Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan bahas dulu definisi inverse suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan A ke B dengan f sama dengan himpunan pasangan berurutan X, Y, sedemikian hingga Y sama dengan Fx, X-nya anggota A dan Y-nya anggota B. Maka relasi G yang menghubungkan B ke A dengan G sama dengan himpunan pasangan berurutan Y, X, sedemikian hingga X sama dengan GY. X anggota A dan Y anggota B. Dan G ini dinamakan inverse fungsi F, ditulis G sama dengan F-1. Adik-adik perhatikan fungsi F ini memetakan dari X ke Y. Biasanya kalau dalam bentuk gambar itu dari kiri ke kanan, sedangkan G menghubungkan Y ke X. Artinya arahnya kebalikan dari F. Apabila saya gambar seperti ini, misalnya anggota dari himpunan A itu X. X ini dipetakan oleh fungsi F ke Y, maka Y bisa ditulis sama dengan Fx. Kemudian Y ini dihubungkan oleh F inverse ke X, maka X tidak bisa ditulis F inverse Y. Inverse suatu fungsi itu belum tentu merupakan fungsi. Yang jelas inverse fungsi itu merupakan relasi. Selanjutnya, syarat sebuah fungsi memiliki fungsi inverse atau inverse fungsinya juga merupakan fungsi. Misalnya, fungsi f memetakan A ke B memiliki fungsi inverse. Syaratnya yaitu jika dan hanya jika f-nya fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Supaya lebih jelas, saya gambar himpunan A kemudian himpunan B. Himpunan A misalnya memiliki 3 anggota dan himpunan B memiliki 3 anggota. Saya akan membuat ini yang berkorespondensi satu-satu. Misalnya A saya hubungkan ke P, B saya hubungkan ke Q, C saya hubungkan ke R. Ini fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau bijektif. Nah, apabila adik-adik buat dari arah kanan ke kiri, yaitu sebagai F inverse-nya, P dihubungkan ke A, Q dihubungkan ke B, dan R dihubungkan ke C, maka masih tetap fungsi. Nah, misalnya kalau yang bukan korespondensi satu-satu, saya buat lagi gambar yang sama, saya tambahi D. Kemudian D saya hubungkan ke R. Dari arah kiri ke kanan ini masih fungsi. Tetapi kalau kita buat arah sebaliknya, F inverse ini bukan fungsi karena R-nya memilih 2, yaitu memilih C dan memilih D. Jadi kesimpulannya supaya fungsi itu memiliki inverse fungsinya juga merupakan fungsi harus berkorespondensi satu-satu. Sekarang kita akan bahas cara menentukan inverse. Misalnya, diberikan fungsi Y sama dengan Fx, artinya yang sebelah kanan ini dalam X. Cara mencari inverse-nya bagaimana? Yang pertama adik-adik bentuk X sama dengan titik-titik. Artinya gantian dalam Y. Ini bisa ditulis X sama dengan inverse Y. Kemudian apabila sudah terbentuk X sama dengan ini tinggal mengganti. Langkah berikutnya gantilah Y dengan X atau sebaliknya. Dari sini ya. X-nya tinggal diganti Y dan Y-nya diganti X. Jadi sudah ketemu Y sama dengan F inverse X.
Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Diberikan fungsi dengan rumus fx sama dengan x per x dikurang 2. Kita mau cari f inverse x-nya dari fx sama dengan x per x dikurang 2. Kita rubah dulu fx-nya, y sama dengan x per x dikurang 2. Dikali silang dulu, xy dikurang 2y sama dengan x. Karena kita mau mencari x-nya, ini saya pindahkan ruas dulu. Xy dikurang x sama dengan 2y. Saya distributif x dalam kurung y dikurang 1 sama dengan 2y. Kita dapatkan x sama dengan 2y per y dikurang 1. Ini bisa ditulis x sama dengan f inverse y sama dengan 2y per y dikurang 1. Y-nya tinggal kita ganti. X f inverse x sama dengan 2x per x dikurang 1. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan inverse dari fx sama dengan 3x ditambah 5. Nah, di sini fx kita ganti menjadi y sama dengan 3x tambah 5. Kemudian kita pindah ruas, y dikurang 5 sama dengan 3x. Berarti y dikurang 5 per 3 sama dengan x. Berarti f inverse x-nya sama dengan x dikurang 5 per 3. Demikian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.